Hai sahabat rumah belajar, hari ini saya mengunjungi sekolah. Namun di masa pandemi seperti ini, sekolah sangat sepi. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Sekarang coba kita lihat lab yang biasanya untuk praktikum ya. Masuk. Nah, bisa dilihat sangat sepi, sangat kotor dan banyak eh, banyak sekali yang belum lengkap. Jadi mungkin itu yang membuat siswa dalam berpraktikum juga agak kesusahan kalau waktu masuk. Padahal hari ini harusnya jadwal praktikum. Tapi di masa pandemi seperti ini, bagaimana caranya buat praktikum ya? Ah, kan ada portal rumah belajar. Nanti kita coba untuk praktikum di laboratorium Maya. Check this out. Nah, untuk penggunaan dari web rumah belajar ini, yang pertama kita bisa klik laboratorium Maya ya. Nah, di mana laboratorium Maya ini terdiri dari beberapa submenu dan kita bisa pilih hukum hook di sini ya. Hukum hook, nanti hukum hook ini bisa kita pilih dari sekian banyak. Kemudian kita bisa baca juga keterangan di hukum hook ini. Nanti silakan di download lab Maya, itu bisa diklik download lab Maya di sini. Karena nanti bisa kita pakai sewaktu-waktu kalau misalkan offline. Jadi kita bisa lakukan percobaan mulai dari sekarang ya, memakai rumah belajar lab Maya. Nah, di sini ada pegas, kemudian ada lembar praktikum siswa, di mana lembar praktikum siswa di sini menerangkan tentang praktikum hukum HUK. Ada dasar teori sampai tujuan pembelajaran dan lengkap sampai persiapannya. Langkah-langkahnya pun juga lengkap. Di sini sudah ada langkah-langkah dari awal sampai akhir bagaimana cara penulisan laporan yang nantinya akan dilaporkan oleh masing-masing siswa. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi siswa, yaitu yang pertama masa, kemudian berat beban dari beban pertama sampai beban yang terakhir nanti beban ke-10 atau bahkan variabel yang bisa ditambahkan, ada panjang, lalu kemudian ada konstanta. Nah, di sini bisa diisi masing-masing berat bebannya berapa saja kalau misalkan masanya sekian. Kemudian ditimbangkan di laboratorium mayanya. Di situ nanti akan diberikan beberapa hal. Di situ ada panjang, ada gaya, ada massa, kemudian kita masukkan lagi ke dalam laporan sementaranya. Di laporan sementara, misalkan di situ masanya 0, maka berat bebannya juga 0, kemudian panjang yang ada yaitu 1 cm, kemudian ada pertambahan panjangnya sebesar 0 cm. Lalu kemudian masanya yang percobaan kedua ditambah 5. Kita cek kemudian ditambah 5, berapa panjangnya, berapa gayanya, berapa panjang talinya, kita masukkan kembali nanti ke dalam tabel yang ada di Microsoft Word. Nah, di sini diisi, maka berat bebannya 50, kemudian panjangnya nanti sesuai dengan tadi 1,25, kemudian pertambahan panjang sesuai dengan yang tadi di lab Maya sebesar 0,25 dan berfungsi untuk yang lain juga. Nah, di sini sudah ada beberapa data, mulai dari data pertama sampai data ke-10. Sudah ada juga tentang pertambahan panjang. Nah, ini sudah ada pertambahan panjang dan semuanya sudah lengkap dan bisa kita cek dari masing-masing data bahwasanya itu semuanya sudah lengkap ya. Ya, ini juga sudah. Ini pertambahannya sudah
naiknya juga konstan, nanti masing-masing siswa juga bisa menilai bagaimana, menganalisis bagaimana itu kesimpulannya, dan mereka juga bisa mendapatkan hasil bahwasanya hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas adalah makin besar gaya yang diberikan pada pegas, makin besar pula pertambahan panjang pegas. Atau dapat ditulis F sama dengan delta X. Nah, nanti akan dituliskan siswa di laporan mereka sesuai dengan data yang ada. Data di sini menyebutkannya F sama dengan pertambahan, jadi gayanya sama dengan pertambahan panjangnya. Jadi sebanding dengan pertambahan panjangnya. Karena dianalisis dari hasil data yang ada. Kalau misalkan sekian, maka sekian, maka kalau misalkan ini, maka akan di pertambahannya juga akan sebanding sesuai dengan gaya dan pertambahan panjangnya. Dan itu sesuai dengan konstanta pegas yang terjadi. Nah, itu panjang pegas dan konstanta pegas yang selalu sebanding. F sama dengan K kalikan delta X. Hubungan antara konstanta pegas dengan pertambahan panjang pegas itu adalah makin besar konstanta pada pegas, perubahan panjang pegasnya juga makin kecil, atau dapat ditulis dalam bentuk persamaan K sama dengan 1 per delta X. Nah, di sini ada hubungan antara konstanta pegas dengan pertambahan panjang seperti yang ada di tabel tadi. Maka nanti juga akan kita ambil kesimpulannya besar bahwasanya F atau pada pegas itu diberikan sebuah gaya, maka besarnya pertambahan gaya yang diberikan sebanding dengan besarnya pertambahan panjang pegas, atau dituliskan K sama dengan F per delta X, atau juga bisa tuliskan F sama dengan K kalikan delta X. Jadi siswa bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja manfaat laboratorium maya di portal Rumah Belajar. Sebenarnya sangat banyak sekali manfaatnya, terutama di masa pandemi saat ini. Karena kita bisa belajar dimanapun dan bisa berpraktikum kapanpun dengan alat yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar setiap saat. Salam merdeka belajar, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Salam pembatik.